Assalamualaikum. Sebelumnya kita udah ulas, walumah itu urusan di perut. Justru di perutnya seringnya nggak kerasa apa-apa, atau kerasanya gimana itu nggak jelas. Lantas kalau nggak di perut, kerasanya di mana dong? Yang tipikal nih ya, berdasar pengalaman pribadi dan info empiris dari Handai Tolan Senasib, kerasanya yang rada konsisten itu justru di kepala dan di badan keseluruhan termasuk otot-otot kita. Kok gitu ya? Yang di perutnya kita udah terangin bahwa di situ sepanjang jalan nggak banyak syaraf-syaraf perasanya sehingga nggak berasa. Tapi kalau dilihat yang sebenarnya terjadi saat kumat-kumatan mah kayak gini nih yang tipikal. Pertama itu terjadi leaky gut seperti yang kita udah pernah bahas. Ini kerasanya menyeluruh kepala, badan, kerasa fatigue, low energi disebabkan tubuh kita bereaksi dengan menyiagakan sistem imun besar-besaran yang sangat menguras energi. Bisa juga kemungkinan lain ada terjadi iritasi bersamaan dengan leaky gut itu atau luka gitu di saluran cerna yang bukan disebabkan oleh cinta. Oleh cinta juga bisa, ding. Masalah umum banget yang lain, dan kemungkinan ini juga bisa jadi biang keroknya permasalahan itu konstelasi gut microbiome atau mikrobiota di perut yang acak-acakan. Ini penyebabnya macam-macam, banyak, tapi seringkali begitu konstelasi mikroba beres, yang lain bisa cepat beres sendiri dibantuin oleh mereka. Leaky tadi itu rembesan tidak cuma dari saluran cerna masuk ke saluran darah, tapi bisa juga asam lambung meluber ke luar kandangnya. Mirip ini dengan leaky gut tadi. Bisa bikin lemes sekujur tubuh. Tipikal lagi, tapi kurang dipahami banyak orang. Itu masalah pH asam lambung yang kurang optimal. Harusnya grade 1 atau 2 atau di bawah 3 gitu. Ini pH-nya 3 atau lebih, sehingga efektivitasnya dalam membentengi saluran lemah. Virus bakteri buruk banyak yang bablas masuk, gut microbiome jadi ambyar. Di sisi lain, gut microbiome yang ambyar tadi, ini juga bisa jadi awalnya yang bikin pH tidak normal, muter ini jadinya. Bisa juga produksi asam lambung berlebih itu jadi masalah. Seringnya ini sebagai reaksi dari pH yang kurang optimal dan efektivitas benteng asam lambung yang kurang efektif tadi. Atau bisa juga ini akibat dari masuknya banyak obat-obatan mah yang keseringan atau kebanyakan. Gitu deh. Nah, sementara di perut gejala-gejalanya nggak konsisten atau kadang tidak ada sama sekali, yang justru konsisten itu adanya di kepala dan otot-otot tubuh keseluruhan. Sekarang soal kepala dulu yuk. Kalau pas kumat mah sering ya kepala saya itu pening mumet. Teman-teman senasib ternyata juga idem. Bisa juga gegara pening ini terus terasa mual, wak-wak, kayak mau muntah gitu. Tapi yang sampai muntah beneran itu jarang. Seringnya ya cuma wak-wak mual tadi. Terus mata jadi berair, rembes. Kehitung rembes apa enggak nih? Sering juga, yaitu saya dan teman-teman senasib, pening kepalanya itu nggak terlalu nyata. Bukan cenut-cenut atau celeng di titik tertentu, tapi pokoknya itu kepala terasa berat, kayak orang mau sakit gitu deh. Kepala itu pengennya digeletakin aja terus dibantal, tapi kalaupun digeletakin bener, nggak terasa nyaman juga, serba salah nih jadinya. Terus, kalau salah-salah makan minum atau salah treatment, misalnya nih malah dikasih teh manis yang sebetulnya ada asamnya, atau pisang goreng atau apa gitu yang kecut, pedas, bergetah, bersoda, atau yang ekstrim bisa bikin vertigo hebat. Kita udah pernah bahas. Bisa juga malah terus muntah-muntah rada lama, sambung menyambung. Apakah habis muntah itu terus sembuh tegas bagas waras wiris? Belum tentu juga. Tergantung gangguannya kayak apa, variannya macam-macam. Intinya itu, kalau pas kena vertigo gak jelas kayak gitu, atau pas pening, pas kepala terasa berat, ditanya dokter pun jawabnya susah. Apakah kepalanya pusing? Pusingnya sebelah mana? Satu sisi, bagian belakang, pelipis, bagian depan, sisi tengah dalam, atau bagian mana? Waduh, nggak tahu ya dok. Saya sendiri juga bingung, gubrak. Dokternya terus biasanya ikut bingung, tapi nggak mau ngaku. Kalau yang masih kelasnya ringan, dikasih antasid obat mah itu akan mereda dalam waktu sekitaran 20-40 menit gitu deh. Tapi kalau lebih serius, antasid itu nggak akan terlalu ngaruh. Tapi bisa dicoba sejam kemudian dikasih booster antasid 1 dosis lagi. Secara umum menurut labelnya antasid itu aman-aman saja kan, asalkan dalam satu harinya tidak lebih dari 8 tablet atau berapa gitu, tergantung dosis per tabletnya. Dan kalau yang dosis berurutan gitu nggak manjur juga, ke dokter aja atau IGD bisa dikasih yang lebih kuat dari antasid. Tapi ini kalian jangan tuman, sesekali oke saja. Kalau keseringan, Masya Allah, ada dampak buruk yang holistik, hati-hati.
Gejala lazim yang tipikal lain itu terkait tubuh dan stamina tubuh keseluruhan. Jadi kadang bersin-bersin, gampang dingin, dan badan kadang-kadang sering terasa greges. Tapi kalau ditem, suhunya biasa normal-normal saja, tidak panas demam, dingin juga tidak. Keringat dingin itu kadang-kadang kejadian juga, apalagi kalau terus ada yang badan nagih hutang berdatangan. Keringatnya ini bisa menyeluruh, bisa juga di tengkuk, atau di ujung-ujung kaki, atau di ujung tangan, atau di lengan atas yang dekat ketiak, atau bisa juga di perut. Sering terjadi juga kayak ada perasaan hancur-hancuran, kayak orang mau gangguan liver gitu. Tapi kalau dicek, levernya biasanya oke-oke saja. Dicek tipes atau demam berdarah, itu juga bisa oke-oke aja. Bahkan kalau ketelanjuran dikasih obat tipes atau vitamin-vitamin, atau diminumin terus temulawak yang lumayan tajam ke pencernaan, itu bisa kerasa makin hancur-hancuran. Begitu udah kronis, sering kejadian tuh, jadi nggak kuat berdiri lama. Berdiri sekitaran 5 menit aja itu udah terasa lemes gemeter. Aktivitas lama juga nggak kuat, serasa jalan kaki baru 10-15 menit, udah ingin rebahan dan kerasa lemes. Tapi kalau pengantin baru, apalagi pasangannya kinis-kinis, itu bisa beda cerita. Atau ada excitement apa gitu, hormon endorfin bisa melimpah ruah, dan selama endorfin tinggi itu, serasa kayak semangat 45. Tapi nggak lama, nanti setelah endorfin mereda, ya meleret lagi. Kalau sekedar hormon adrenalin aja, itu bisa nggak terlalu nolong, kecuali bentar banget. Misalnya ya, mendadak terus ada ular kobra gitu. Belum tentu bisa mendadak sontak jadi lincah. Susah ini urusannya. Duduk di lantai aja, yang orang-orang normal terasa dingin adem, buat yang bawaan mah itu bisa memicu kumat. Walaupun tadinya netral, kedinginan yang ekstrim atau kepanasan yang ekstrim itu bisa juga jadi kumat. Yaitu kumat mahnya, bukan kumat gilanya. Ini tadi bukan soal orang gila kan ya. Sorry. Tidur juga itu bisa terasa ampang, kurang pules, kurang berkualitas. Bisa juga jadi rada susah tidur agak sering. Padahal tidur yang tidak mantap itu bikin makin vulnerable, bikin makin sering kumat-kumatan. Muter ini jadinya. Nafsu makan juga seringnya berkurang, dan kalau diciriin, ini bisa banyak sekali makanan yang jadi pemicu kumatnya. Makan banyak itu bisa bersesek, kurang makan juga susah. Yang pedas itu juga masalah. Kalau sekedar pedasnya cabai, seringnya rada nggak seberapa dibandingkan kalau dibanyakin merica, itu lebih dalam. Yang kecut-kecutan itu jelas bisa bikin kumat. Buah sayur walau nggak kecut itu juga sering bikin masalah disebabkan karena getah-getahnya. Soda juga masalah, kopi, teh juga bisa bikin kumat. Sirup aja juga bisa bikin kumat kalau udah parah, karena seringnya mengandung kecut-kecutan juga. Lemak tertentu itu juga susah dicerna kalau kita kebanyakan rutin minum obat mah. Yang aman dan nggak sering bikin kumat itu gula karbo dan protein-protein sederhana tertentu. Ya, tapi kalau dibanyakin gula karbo, itu mikrobiota di pencernaan makin keputar-putar, dan ujungnya mahnya malah makin nggak sembuh-sembuh, dan serasa bakalan kayak menetap gitu deh. Nyembuhinnya gimana, itu dulu udah pernah kita bahas sekilas. Tapi besok-besok bisalah diringkas lagi cara mengatasinya yang sampai ke akar-akarnya. Sekarang segini dulu, terima kasih.